Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Eza selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Dan di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan return dan resiko portofolio. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Inge Yulistalia dengan NIM 200810301 dan saya sendiri Nadifa Dwi Natasha dengan NIM 2008103010522 dan yang terakhir Dea Adelina BR Ginting dengan NIM 2008103011127. Next. Adapun subbab materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada return portofolio, yang kedua ada risiko portofolio, dan yang ketiga ada risiko total, dan yang terakhir ada diversifikasi. Next. Yang pertama, return portofolio. Return portofolio ini terdiri atas return realisasian portofolio dan return ekspektasian portofolio. Yang pertama, return realisasian portofolio ialah rata-rata tertimbang dari return realisasian sekuritas tunggal di dalam suatu portofolio. Nah, secara sistematis dapat dituliskan dengan rumus RP sama dengan sigma N, I sama dengan 1, dalam kurung WI. WI ini merupakan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio. Dikalikan dengan RI, RI ini merupakan return realisasian sekuritas I. Nah, sedangkan untuk return ekspektasian portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian sekuritas tunggal di dalam portofolio. Secara sistematis dapat dituliskan dengan rumus E dalam kurung RP atau return ekspektasian portofolio sama dengan sigma N, I sama dengan 1 dikalikan WI, yang yaitu sama porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikalikan dengan return ekspektasian sekuritas I. Next. Nah, selanjutnya contoh perhitungan return ekspektasian. Di sini, suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing sepertiga bagian. Return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas kedua sebesar 18%, dan sekuritas ketiga sebesar 21%. Nah, besarnya return ekspektasian dapat dihitung dengan rumus ekspektasian return portofolio sama dengan sigma N. N ini ada 3 karena sekuritasnya terdiri 3 sekuritas. I-nya sama dengan 1 karena ini dalam satu periode. Kemudian dikalikan dengan WI. WI ini merupakan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikalikan dengan ekspektasi return di sekuritas. Dan sama dengan sepertiga dikalikan 15%, ditambah sepertiga dikalikan 18%, ditambah sepertiga dikalikan 21%, maka return ekspektasian portofolio yakni sebesar 18%. Next. Next. Nah, selanjutnya resiko portofolio. Risiko portofolio ini merupakan bukan rata-rata tertimbang dari seluruh resiko sekuritas tunggal, melainkan resiko portofolio ini dapat lebih kecil dari rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Nah, atau definisi mudahnya itu resiko portofolio ini merupakan suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio aset. Next. Next. Nah, di sini risiko portofolio ada portofolio dengan 2 aktiva. Misalkan ada sekuritas A dan sekuritas B. Nah, porsi sekuritas A dalam portofolio yakni sebesar atau dilambangkan dengan A kecil dan sekuritas B sebesar B atau 1 dikurangi A kecil. Nah, return realisasi sekuritas A dan B berturut-turut ini dapat dilambangkan dengan R A besar dan R B besar. Dengan demikian, return realisasian dari portofolio atau rata-rata tertimbang return sekuritas A dan B adalah sebesar return portofolio sama dengan A kecil dikalikan RA atau return realisasian sekuritas A dikalikan dengan B porsi sekuritas A dalam portofolio dikalikan dengan return sekuritas B. Untuk rumus return ekspektasiannya dapat dituliskan dengan
ekspektasian dalam kurung porsi A dikalikan dengan return A ditambah dengan ekspektasian porsi B dikalikan dengan return B, atau ekspektasian return portofolio sama dengan porsi A dikalikan dengan ekspektasian return A ditambah dengan porsi B dikalikan dengan ekspektasian return B. Next. Next slide. Nah, di sini risiko portofolio dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varian dari nilai return sekuritas tunggal yang ada di dalamnya. Nah, rumus varian return portofolio yang merupakan risiko portofolio dapat dituliskan dengan varian dalam kurung RP return portofolio sama dengan E dalam kurung return portofolio dikurangi dengan ekspektasi return portofolio dikuadratkan. Atau dapat dituliskan dengan varian return portofolio sama dengan A kuadrat dikalikan dengan varian return A ditambah B kuadrat dikalikan dengan varian return B ditambah 2 dikali A dikali B dikali kovarian return A dan return B. Masih di slide sebelumnya. Nah, kovarian ini digunakan untuk menunjukkan arah pergerakan dua variabel. Nah, di sini ada 3 nilai yang dapat dihasilkan dalam nilai kovarian, yakni ada nilai kovarian positif, ada nilai kovarian negatif, ada nilai kovarian 0. Nah, nilai kovarian positif ini menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya juga meningkat, dan jika satu menurun, maka yang lainnya juga menurun. Sedangkan nilai kovarian negatif ini menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel yang bergerak ke arah berlawanan, yaitu jika satu meningkat, maka yang lainnya akan menurun dan sebaliknya. Dan jika nilai kovarian ini 0, maka menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen ini bergerak, pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel lainnya. Next. Selanjutnya menghitung kovarian dengan cara probabilitas. Nah, di sini ada tabel. Ada yang pertama ini berisikan dengan periode, kemudian ada probabilitas, kemudian ada return saham A, ada return saham B. Di sini kemudian yang di bawah itu ada ekspektasian return, kemudian varian return, dan kovarian return A dan return B. Nah, untuk menghitung ekspektasian return, maka rumusnya yakni probabilitas periode pertama dikalikan dengan return saham A. Kemudian ditambahkan dengan probabilitas periode kedua dikalikan dengan return saham A dan seterusnya. Ini dijumlahkan maka menghasilkan nilai sebesar 0,15 atau 15%. Begitupun juga untuk menghitung ekspektasian return saham B, untuk periode pertama 0,15 dikalikan dengan minus 0,25 ditambahkan dengan 0,20 dikalikan dengan 0,42 dan seterusnya, maka dihasilkan juga nilai sebesar 0,15 atau 15%. Kemudian untuk menghitung varian return, di sini ada return A pada periode tertentu dikurangi dengan ekspektasi return A pada periode tertentu dikuadratkan dikalikan dengan probabilitas periode tertentu. Dan di sini sudah ditunjukkan bahwa untuk periode pertama 0,55 dikurangi 0,15. 0,15 ini dari ekspektasi return saham A dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan 0,15, maka hasilnya 0,024. Begitu juga untuk seterusnya rumusnya, dan dijumlahkan, maka menghasilkan angka 0,078. Begitu juga untuk menghitung varian return saham B. Nah, di sini juga diperoleh varian sebesar 0,078. Nah, kemudian untuk menghitung kovarian return saham A dan saham B, ini dengan rumus return A pada periode tertentu dikurangi dengan ekspektasi return A pada periode tertentu
dikalikan dengan return saham B pada periode tertentu dikurangi ekspektasi return saham B pada periode tertentu dikalikan dengan probabilitas pada periode tertentu. Maka dihasilkan nilai sebesar negatif 0,078. Next slide. Nah, kovarian dua saham yang negatif ini menunjukkan bahwa return saham A dan saham B ini akan bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu rugi di satu saham yang dikompensasikan dengan untung di saham yang lainnya. Implikasinya adalah investasi saham-saham dengan kovarian yang negatif ini dalam portofolio akan mengurangi bahkan dapat menghilangkan semua resiko. Nah, dalam hal ini varian return portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B ini selanjutnya dapat dihitung dengan rumus varian return portofolio sama dengan A kuadrat dikalikan varian return A ditambah B kuadrat dikalikan varian return B ditambah dengan 2 dikalikan dengan A kalikan B dikalikan dengan kovarian return saham A dan return saham B. Sama dengan 0,5 kuadrat dikalikan 0,078 ditambah 0,5 kuadrat dikalikan 0,078 ditambah 2 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5 dikalikan dengan negatif 0,078, maka menghasilkan nilai 0. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa jika saham A dan saham B ini dimiliki terpisah, maka investor akan menanggung risiko sebesar 0,078, yaitu dari nilai varian saham A dan varian saham B. Nah, jika kedua saham ini dimiliki bersama, maka varian return dari portofolio ini adalah 0, yang berarti portofolio tersebut tidak mempunyai risiko, yaitu dalam kondisi apapun yang terjadi, portofolio akan tetap mendapatkan return sebesar 15%. Next. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kovarian menggunakan data historis. Nah, rumus untuk menghitung kovarian dengan menggunakan data historis, ini dapat disusun dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung return A pada periode tertentu dikurangi ekspektasi return A dikalikan dengan return B pada periode tertentu dikurangi ekspektasi return B pada periode tertentu dibagi dengan N, di mana N ini merupakan jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar, yakni minimal 30 observasi, dan untuk sampel kecil digunakan N-1. Next. Nah, di sini ada contoh tabel return realization untuk saham A dan return untuk saham B selama 3 periode. Karena di sini hanya 3 periode, maka N yang digunakan adalah N-1. Nah, di sini pertama kita menghitung rata-rata dari return saham A. Caranya 0,25 ditambah 0,10 ditambah dengan minus 0,05 ditambahkan, kemudian dibagi 3, maka menghasilkan nilai sebesar 0,10. Kemudian return saham B juga sama, cara menghitungnya, maka juga dihasilkan sebesar 0,10. Kemudian menghitung besarnya varian dari return selama 3 periode untuk saham A, ini 0,25 dikurangi 0,10, maka dihasilkan 0,023. Kemudian ini 0,10 dikurangi 0,10 sama dengan 0,00. Nah, ini rumusnya sudah tertera di atas ini, return A dikurangi rata-rata dari return A. Kemudian dikuadratkan, maka menghasilkan varian dari return A, yakni sebesar 0,023. Begitu juga untuk menghitung varian dari saham B juga sama, ini juga dihasilkan nilai sebesar 0,023. Nah, sedangkan untuk menghitung varian dari return saham A dan saham B, ini dari keduanya ini dikalikan, kemudian ditambahkan, dan N-nya sebagai pembaginya, N itu di sini ada 3 periode, maka 3 dikurangi 1 berarti dibagi 2. Maka dihasilkan minus 0,023. Nah, maka risiko portofolio yang dibentuk dari 50% saham A dan 50% saham B adalah sama dengan 0,5 kuadrat dikalikan dengan 0,23 ditambah 0,5 kuadrat
kalikan 0,023 ditambah 2, dikali 0,5, dikali 0,5, dikalikan dengan negatif 0,023, maka menghasilkan resiko portofolio sebesar 0. Seperti sebelumnya, jika menggunakan rumus probabilitas. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya mengenai koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Nah, koefisien korelasi ini menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Next slide. Untuk selanjutnya mengenai sifat koefisien korelasi. Nah, dalam koefisien korelasi ini terdapat beberapa catatan penting. Yang pertama yaitu mengenai tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Yang kedua, nilainya ini berkisar antara -1 dan 1. Yang ketiga, tanda plus atau minus itu menunjukkan arah hubungan. Jika positif, itu artinya searah, jika negatif, artinya berlawanan arah. Dan yang terakhir, untuk besaran atau angka koefisien korelasi ini menunjukkan kekuatan hubungan. Nah, sifat dari koefisien korelasi sendiri menunjukkan hubungan korelasi antara aktiva dengan resiko portofolionya. Jika nilainya -1, maka artinya itu negatif kuat, atau dalam resiko portofolio itu artinya 0. Untuk nilai yang berkisar antara 0 itu tidak ada hubungan, atau artinya berkurang. Dan untuk nilai yang menunjukkan +1 atau 1 itu artinya positif kuat, atau dalam risiko portofolio artinya tetap. Selanjutnya mengenai perkategorian kekuatan hubungan. Untuk nilai yang berkisar 0,00 sampai dengan 0,199 itu artinya sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 artinya rendah. 0,40 sampai 0,599 artinya sedang. 0,60 sampai 0,799 artinya kuat. Dan yang terakhir untuk 0,80 sampai dengan 1,000 artinya sangat kuat. Nah, selanjutnya mengenai rumus koefisien korelasi untuk variabel A dan B dengan membagi nilai kovarian dengan deviasi variabel-variabelnya. Nah, rumusnya yaitu koefisien ini termasuk dari kovarian dari return A dan return B atau variabel A dan variabel B, dan juga dibagi dengan deviasi dari variabel A dan variabel B. Next slide. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal, yaitu diketahui 50% dari saham A dan 50% saham B dari return portofolio untuk tiap-tiap periode adalah rata-rata tertimbang dari return individual sekuritas. Untuk periode pertama, itu return portofolionya adalah 0,5 dikali dengan 0,050. Nah, di sini untuk 0,5 ini termasuk nilai dari saham A, yaitu 50%. Nah, dikalikan dengan 0,050. Ini termasuk dari return dari saham A di periode pertama. Lalu ditambah dengan 0,5, yaitu termasuk dari besarnya saham B, 50%, dikalikan dengan 0,070 termasuk return dari saham B. Nah, hasilnya yaitu 0,060. Ini termasuk return portofolio dari saham A dan saham B di periode yang pertama. Untuk periode yang kedua juga sama, return portofolionya juga 0,5 dikalikan dengan 0,060, lalu ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan 0,050 sama dengan 0,055.
dan seterusnya untuk periode yang ketiga sampai dengan yang kelima. Lalu kita bisa mencari mengenai return ekspektasian menggunakan rata-rata aritmatika, di mana untuk return ekspektasian saham A itu 0,5, termasuk dari return saham A periode pertama sampai dengan periode yang kelima ini ditambah, lalu dibagi 5, dan hasilnya itu 0,070. Nah, 5 sendiri ini merupakan banyaknya periode, dari periode yang ke-1 sampai dengan yang kelima. Untuk yang kedua, menghitung return ekspektasian dari saham B. Itu kita menambahkan return dari saham B dari periode yang pertama sampai dengan periode yang kelima, lalu dibagi 5, hasilnya 0,060. Nah, selanjutnya yaitu mengenai return ekspektasian portofolio menggunakan rata-rata aritmatika, yaitu return historisnya. Nah, jadi di sini untuk return portofolionya tadi kan ini mengenai tabel yang sebelumnya. Jadi untuk return portofolio ini dari periode yang pertama sampai dengan yang kelima, ini ditambah, lalu dibagi dengan 5, hasilnya 0,065. Dan juga ini bisa mencari return ekspektasian portofolio menggunakan rata-rata tertimbang. Jadi untuk return ekspektasian ini bisa menggunakan masing-masing sekuritas. Jadi di sini 0,50 ini merupakan besarnya saham A tadi. Lalu dikalikan dengan besarnya return ekspektasian dari saham A. 0,70 ditambah dengan besarnya saham B, lalu dikali dengan return ekspektasian dari saham B. 0,60, yaitu hasilnya sama ya, 0,065. Selanjutnya yaitu mencari deviasi standar. Jadi di sini untuk deviasi standar itu 0,50. Ini termasuk dari return saham A untuk periode yang pertama, seperti yang ada di tabel tadi. Lalu dikurangi dengan 0,70. Ini termasuk dari return ekspektasinya saham A di pangkat 2. Lalu ditambah dengan 0,060, ini return dari saham A untuk periode yang kedua, dikurangi dengan return ekspektasian dari saham A, dan seterusnya sampai dengan periode yang kelima. Lalu dibagi dengan 5, dikurangi 1, dan pangkat setengah. Hasilnya 0,01581. Untuk selanjutnya kita mencari varian return dari saham A. Itu rumusnya deviasi standar saham A pangkat 2. Jadi 0,01581 pangkat 2 sama dengan 0,00085. Nah, untuk selanjutnya mencari koefisien varian dari saham A, itu deviasi standar dari saham A dibagi dengan return ekspektasian dari saham A. Jadi 0,01581 dibagi dengan 0,070, hasilnya 0,2259. Untuk yang kedua mencari deviasi standar dari saham B. Di sini juga sama dengan 0,070. Ini termasuk return dari saham B untuk periode yang pertama. Kurangi dengan 0,060. Ini termasuk dari return ekspektasian dari saham B. Lalu pangkat 2 ditambahkan dengan mulai dari periode yang kedua sampai dengan yang kelima. Lalu dibagi dengan 5, minus 1, dan pangkat setengah. Hasilnya 0,010. Nah, selanjutnya yaitu mencari varian return dari saham B. Jadi ini juga sama seperti di saham A tadi, menggunakan rumus deviasi standar pangkat 2, yaitu 0,010 pangkat 2 sama dengan 0,00010. Dan untuk selanjutnya yaitu koefisien varian saham B, yaitu standar deviasi dari saham B dibagi dengan return ekspektasian dari saham B, yaitu 0,010 dibagi dengan 0,060. Hasilnya 0,1667. Next slide. Nah, di sini terdapat perhitungan resiko portofolio. Jadi untuk standar deviasi portofolio ini sama dengan 0,060.
ini termasuk dari jumlah return portofolio dari kedua saham tadi untuk variabel yang A dan B, lalu dikurangi dengan 0,065. Ini termasuk dari return ekspektasi portofolio. Ini juga sama dari periode yang pertama sampai dengan periode yang kelima ditambah. Namun ini untuk setiap periode dikurangi. Terlebih dahulu baru ditambah. Periode yang kedua sampai dengan yang kelima. Lalu ini dibagi 5 minus 1 pangkat 2. Sama dengan 0,0079. Selanjutnya mencari varian return portofolio. Itu rumusnya deviasi standar portofolio pangkat 2, yaitu 0,0079 pangkat 2 sama dengan 0,0000625. Nah, selanjutnya yaitu koefisien varian portofolio. Rumusnya standar deviasi portofolio dibagi dengan return ekspektasian portofolio, yaitu 0,0079 dibagi 0,065 sama dengan 0,1216. Nah, kesimpulannya yaitu untuk resiko portofolio dari REIT itu sama dengan 0,000625. Nah, artinya ini lebih kecil dari resiko individual saham. Nah, baik dari resiko saham A tadi besarnya 0,00025 dan juga untuk resiko dari saham B itu tadi besarnya 0,00010. Nah, selain itu untuk koefisien varian portofolio itu besarnya 0,1216, yang artinya lebih kecil dari koefisien varian saham A, yaitu sebesar 0,2259, maupun koefisien varian dari saham B, itu sebesar 0,1667. Nah, maka untuk resiko portofolio ataupun koefisien variannya ini lebih kecil dibandingkan dengan resiko ataupun koefisien varian dari masing-masing individual saham. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada rumus risiko portofolio dari covariant return saham A dan B. Ini juga sama ya, yaitu memasukkan return saham A, lalu dikurangi dengan return ekspektasian dari saham A, yaitu dari periode yang pertama, return saham A-nya itu 0,050, dikurangi dengan 0,070, lalu dikurangi dengan 0,070 untuk return saham B, lalu dikurangi dengan 0,060. Dan juga ditambah dengan periode yang kedua dari kedua saham ini sampai dengan periode yang kelima, dibagi 5 minus 1 sama dengan minus 0,00005. Slide. Yang selanjutnya yaitu rumus untuk menghitung portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B. Jadi kita mencari varian return dari return portofolio. Untuk A, ini artinya merupakan besarnya saham A, yaitu A pangkat 2 ya. Dan juga ini dikali dengan varian return dari return saham A, dan juga ditambah dengan besarnya saham B, pangkat 2 dikali dengan varian return dari saham B. Lalu ditambah 2, dikali besarnya saham A, dikali besarnya saham B, dikali dengan koefisien varian saham A dan B. Jadi kita memasukkan 0,5, ini besarnya saham A, pangkat 2, dikali dengan varian return saham B, 0,00025, ditambah dengan besarnya saham B, pangkat 2, ini 0,5 pangkat 2, dikali dengan 0,0001, termasuk dari varian return dari saham B, lalu ditambah dengan 2, dikali dengan 0,5, yaitu besarnya saham A, dikali dengan 0,5, besarnya saham B, lalu dikali dengan minus 0,00005, termasuk dari koefisien varian atau kovarian dari return saham A dan B. Itu hasilnya yaitu
0,00000625 ditambah dengan 0,000025 dikurangi dengan 0,000025. Nah, sama dengan hasilnya itu 0,000625. Terus selanjutnya kita menghitung besarnya penurunan risiko akibat dari diversifikasi ketergantungan dari besarnya korelasi return saham A dan saham B. Itu rumusnya kovarian dari atau koefisien varian dari return saham A dan saham B itu dibagi dengan deviasi dari variabel A dan variabel B. Itu sama dengan minus 0,0005 dibagi dengan 0,01581 dikali dengan 0,010. Lalu hasilnya yaitu minus 0,3163. Next slide. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sumbu varian dan juga sumbu korelasi. Jadi untuk korelasi sebenarnya dari saham A dan B ini adalah sebesar minus 0,3163. Selanjutnya untuk resiko portofolio ini harusnya sebesar 0,000875 dikurangi dengan 0,3163 dikali dengan 0,000875. Nah, hasilnya ini harusnya 0,00006. Nah, di sini menunjukkan mendekati varian return yang dihitung yaitu sebesar 0,000625. Nah, maka untuk pembuatan portofolio dari saham A dan B ini akan menurunkan resiko rata-rata individual saham yaitu sebesar 0,0000175 kurangi dengan 0,0000625. Jadi hasilnya yaitu 0,000125 atau sebesar 0,000125 dibagi dengan 0,000175 ini ya, dan juga hasilnya itu sebesar 0,6429. Dalam bentuk persen itu sebesar 64,9%. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada portofolio dengan banyak aktiva. Jadi di sini untuk rumusnya ini besarnya varian untuk portofolio 3 sekuritas. Di sini menunjukkan untuk deviasi standar portofolio pangkat 2. Ini W ini termasuk dari proporsi dari sekuritas yang pertama pangkat 2. Lalu di sini ada varian sekuritas dari sekuritas yang pertama pangkat 2 ditambah dengan proporsi dari sekuritas yang kedua pangkat 2. Terus ada varian dari sekuritas yang kedua pangkat 2 ditambah dengan proporsi dari sekuritas yang ketiga pangkat 2 dikali dengan varian dari sekuritas yang ketiga pangkat 2, nah ditambah dengan 2 dikali proporsi sekuritas pertama dikali dengan proporsi sekuritas kedua dikali dengan varian dari sekuritas yang pertama dan sekuritas yang kedua ditambah dengan 2 dikali dengan proporsi dari sekuritas yang pertama dikali dengan proporsi dari sekuritas yang ketiga dan juga dikali dengan varian dari sekuritas yang pertama dan ketiga lalu ditambah dengan 2 dikali dengan proporsi dari sekuritas yang kedua dikali dengan proporsi dari sekuritas yang ketiga lalu dikali dengan varian dari sekuritas yang kedua dan sekuritas yang ketiga. Ini bisa dijabarkan dengan dalam bentuk uraian itu termasuk dari proporsi varian ditambah dengan proporsi kovarian. Ini matriksnya yaitu varian dari sekuritas yang pertama bertemu dengan sekuritas yang kedua, varian dari sekuritas yang pertama dengan varian dari sekuritas yang kedua, varian dari sekuritas yang pertama dengan varian dari sekuritas yang ketiga sampai dengan varian dari sekuritas yang ketiga dan sekuritas yang ketiga.
Nah, di sini juga ada penjabaran rumus ya. Ini sama, yaitu proporsi sekuritas yang pertama, proporsi sekuritas yang kedua, proporsi sekuritas yang ketiga. Sama seperti sebelumnya di sini. Lalu di sini juga ada proporsi dari sekuritas yang pertama, proporsi dari sekuritas yang kedua, dan juga proporsi dari sekuritas yang ketiga. Lalu di sini dari matriks ini menghasilkan rumus yang kedua ini yang lebih panjangnya menggunakan rumus ini. Next slide. Terdapat contoh soal ya. Di sini ada suatu portofolio terdiri dari 3 buah sekuritas dengan proporsi 20%, 30%, dan 50% untuk masing-masing sekuritas pertama, kedua, dan ketiga. Varian dan covarian return dari sekuritas-sekuritas ini ditunjukkan oleh matriks dari varian-varian covarian berikut. Nah, di sini ada varian sekuritas 1 dan 1 juga. Terus ada varian dari sekuritas yang pertama dan yang kedua, sekuritas untuk varian sekuritas yang pertama dan yang ketiga sampai dengan varian sekuritas yang ketiga dan yang ketiga sama dengan 0,2, ada 0,3, 0,1515, juga 0,3, 0,5, minus 0,25, 0,15, minus 0,25, dan juga 0,07. Lalu ini hasilnya dia itu menggunakan rumus seperti yang sebelumnya. Jadi menggunakan rumus proporsi yang pertama dikali dengan proporsi yang pertama dikali dengan varian untuk sekuritas yang pertama dan yang pertama tambah dengan proporsi dari sekuritas yang pertama dikali dengan proporsi dari sekuritas yang kedua dikali dengan varian dari sekuritas yang pertama dan yang kedua ditambah dengan proporsi dari sekuritas yang pertama dikali dengan proporsi sekuritas yang ketiga, lalu dikali dengan varian dari sekuritas yang pertama dan yang ketiga, sampai dengan kita menghitung dari proporsi sekuritas yang ketiga dikali dengan proporsi sekuritas yang ketiga, dan dikali dengan varian sekuritas ketiga dan sekuritas yang ketiga lagi. Lalu sama dengan 0,2 dikali dengan 0,2 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,3 dikali 0,3 tambah 0,2 dikali 0,5 dikali 0,15 ditambah dengan 0,3 dikali 0,2 dikali 0,3 ditambah 0,5 dikali 0,3 dikali 0,5 ditambah 0,3 dikali 0,5 dikali minus 0,25 ditambah 0,5 dikali 0,2 dikali 0,15 ditambah 0,5 dikali 0,3 dikali minus 0,25 ditambah dengan 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,07. Nah, hasilnya yaitu 0,0615. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah resiko total. Resiko total adalah jumlah dari semua resiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, dalam menghitung resiko total ini, kita menggunakan rumus resiko dapat diversifikasi, ataupun resiko perusahaan, atau resiko tidak sistematis, atau juga resiko spesifik atau unik. Nah, resiko-resiko ini kita jumlahkan dengan resiko tak dapat diversifikasi, ataupun resiko pasar, atau resiko sistematis, atau juga resiko umum.
Resiko dapat diversifikasi di sini itu, contohnya itu seperti pemogokan buruh, adanya tuntutan dari pihak lain, maupun adanya penelitian yang tidak selesai dilakukan. Sedangkan resiko tak dapat diversifikasi itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar perusahaan, contohnya itu, resesi ataupun inflasi. Next. Yang selanjutnya adalah diversifikasi. Tujuan dilakukan diversifikasi ini adalah untuk meminimumkan resiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Nah, dalam hal ini itu diversifikasi ini tidak memungkinkan ataupun tidak menjamin kalau suatu investasi itu tidak akan mengalami suatu resiko, tetapi setidaknya itu dapat meminimumkan ataupun menurunkan tingkat resiko yang akan kita terima. Nah, dalam melakukan diversifikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan banyak aktiva, yang kedua secara random, dan yang ketiga secara Markowitz. Next. Yang pertama, diversifikasi dengan banyak aktiva. Nah, di sini menggunakan rumus standar deviasi dibagi dengan akar N, di mana N di sini itu menunjukkan jumlah sekuritas. Di sini ada contoh, suatu portofolio berisi dengan 100 buah sekuritas yang mempunyai deviasi standar yang sama, yaitu sebesar 0,25 untuk tiap-tiap sekuritasnya. Jadi, hitunglah resiko portofolionya. Nah, di sini standar deviasinya adalah 0,25, sedangkan jumlah sekuritasnya itu ada 100 buah. Jadi 0,25 dibagi dengan akar 100 menghasilkan 0,025. Nah, dari contoh ini dapat disimpulkan kalau jumlah sekuritas itu mempengaruhi, semakin besar jumlah sekuritas, maka akan menghasilkan resiko yang semakin kecil. Next. Yang kedua, diversifikasi secara random. Nah, dalam melakukan diversifikasi secara random ini, para investor itu memilih sekuritas-sekuritas itu secara acak tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu dan tanpa memperhatikan karakteristik tertentu dari suatu investasi yang relevan. Seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri, investor memilih sekuritas hanya secara acak. Jadi intinya itu investor itu tidak mempertimbangkan suatu hal tertentu seperti itu. Next. Yang terakhir adalah diversifikasi secara Markowitz, di mana diversifikasi secara Markowitz ini dikemukakan ataupun dipelopori oleh seorang tokoh yang berasal dari Amerika Serikat, di mana dia adalah pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 1990 yang bernama Harry Markowitz, di mana dia menggunakan suatu perumpamaan, jangan sekali-kali menaruh semua telur itu dalam satu keranjang, karena jika keranjang tersebut jatuh, maka semua telur tersebut akan pecah. Nah, perumpamaan tersebut itu juga berlaku dalam melakukan investasi, di mana jangan sekali-kali kita itu menanamkan semua dana kita dalam satu bentuk investasi saja, tetapi kita harus membuat beberapa bentuk investasi. Kenapa? Karena jika investasi yang pertama itu mengalami kegagalan, maka kan masih ada investasi yang lain yang kemungkinan akan memberikan keuntungan seperti itu. Nah, asumsi yang mendasari menggunakan metode Markowitz ini adalah waktu yang digunakan dalam penelitian, yakni hanya satu periode. Investor mendasarkan perhitungan pada nilai return, ekspektasian, dan juga resiko portofolio. Tidak terdapat pinjaman dan simpanan bebas beresiko. Sedangkan itu, Markowitz juga berfokus pada upaya meraih portofolio optimal dengan meninjau return yang diharapkan pada level resiko tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.